warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saat ini saya akan membuat video mengenai komunikasi terapeutik dan sikap perawat dalam komunikasi. Tujuan saya membuat video ini untuk menuntaskan ujian akhir semester dengan mata kuliah komunikasi dalam keperawatan. Dosen pengampu Nurse Megalo Mingkewas, Eskep MKes. Komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik merupakan cara untuk membina hubungan terapeutik antara perawat dan klien. Dalam proses komunikasi, terjadi penyampaian informasi yang dapat digunakan sebagai alat yang efektif dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien. Melalui pelatihan komunikasi terapeutik, diharapkan dapat membawa perubahan pada perilaku perawat melalui pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Adapun unsur-unsur komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar antara perawat dan pasien dengan tujuan untuk memperbaiki pengalaman emosional pasien dan menciptakan hubungan yang baik antara keduanya. Beberapa unsur yang terkandung dalam komunikasi terapeutik antara lain: yang pertama, keramahan. Keramahan seorang perawat dalam melangsungkan komunikasi kepada pasien merupakan langkah pertama untuk memberikan kesan yang bermakna dalam perencanaan perawatan yang hendak dilaksanakan. Yang kedua, penggunaan nama. Penggunaan nama pasien merupakan bagian yang cukup fundamental dan dalam komunikasi terapeutik. Saat perawat memanggil nama asli pasien, hal ini memberikan penghargaan yang bermakna bagi pasien dan memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif. Yang ketiga, dapat dipercaya. Dapat dipercaya merupakan bagian dari kelancaran berkomunikasi terapeutik. Kepercayaan antara perawat dan pasien memungkinkan terciptanya hubungan yang kuat dan saling mendukung. Yang keempat, verbal dan non-verbal. Komunikasi terapeutik melibatkan penggunaan komunikasi verbal atau kata-kata yang diucapkan, dan non-verbal atau bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan tangan, dan lain-lain. Yang kelima, empati. Empati adalah kemampuan perawat untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh pasien. Ini melibatkan kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, mengakui perasaan pasien, dan memberikan dukungan secara emosional. Dan yang keenam, keterbukaan. Keterbukaan dalam komunikasi terapeutik mencakup kemampuan perawat untuk berbagi informasi dengan jujur dan terbuka kepada pasien. Ini menciptakan lingkungan yang aman dan memungkinkan pasien untuk merasa didengar dan dipahami. Ada juga fase-fase komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik juga melibatkan beberapa fase yang membentuk struktur komunikasi. Menurut Stuart, terdapat 4 fase dalam komunikasi terapeutik. Yang pertama, fase preinteraksi. Fase ini melibatkan persiapan perawat sebelum berinteraksi dengan pasien. Perawat mengumpulkan informasi tentang pasien dan mempersiapkan diri secara mental untuk pertemuan dengan pasien. Yang kedua, fase perkenalan atau orientasi. Fase ini adalah saat perawat dan pasien saling mengenal satu sama lain. Perawat ini memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan pertemuan, dan membantu pasien merasa nyaman dalam berkomunikasi. Dan yang ketiga, fase kerja. Fase ini merupakan inti dari komunikasi terapeutik. Perawat dan pasien bekerja sama untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan perawatan. Komunikasi yang efektif dan empati menjadi kunci dalam fase ini. Dan yang keempat, fase terminasi. Fase ini terjadi ketika perawatan atau sesi komunikasi terapeutik berakhir. Perawat dan pasien mengevaluasi hasil yang telah dicapai dan merencanakan langkah selanjutnya. Fase terminasi juga melibatkan pemisahan yang baik antara perawat dan pasien. Ada juga prinsip-prinsip komunikasi terapeutik. Yang pertama, fokus pada klien. Fokus pada klien dalam asuhan keperawatan berarti bahwa perawat harus memprioritaskan kebutuhan dan kepentingan pasien dalam interaksi. Klien harus menjadi fokus utama dari interaksi, dan perawat harus berusaha untuk memahami dan memenuhi kebutuhan klien. Dalam prinsip ini, perawat harus berusaha untuk memahami kebutuhan klien secara lebih dalam dan memahami bagaimana klien berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Fokus pada klien membantu perawat untuk menjadi lebih efektif dalam menangani klien
dan membantu klien mencapai tujuan kesembuhan yang lebih baik. Dan yang kedua, tingkah laku profesional. Tingkah laku profesional berarti bahwa perawat harus mempertahankan standar tingkah laku yang profesional dan etis dalam berinteraksi dengan pasien. Hal ini meliputi mempertahankan jarak profesional, tidak melakukan interaksi yang tidak profesional, dan mempertahankan keamanan keselamatan pasien. Tingkah laku profesional membantu membangun kepercayaan dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Perawat harus mempertahankan integritas dan harga diri, serta harga diri klien, serta mempertahankan keamanan dan keselamatan pasien. Yang ketiga, harga diri. Harga diri dalam prinsip komunikasi terapeutik adalah fondasi penting yang berperan dalam membentuk hubungan antara profesional kesehatan dan pasien, serta mendukung proses penyembuhan dan pemulihan pasien. Komunikasi terapeutik adalah metode interaksi yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional pasien, dan menjaga serta meningkatkan harga diri pasien adalah salah satu prinsip utamanya. Yang keempat, keterbukaan. Keterbukaan adalah salah satu prinsip inti dalam komunikasi terapeutik yang berkontribusi besar terhadap keberhasilan interaksi antara profesional kesehatan dan pasien. Keterbukaan dalam komunikasi terapeutik berarti menciptakan lingkungan di mana informasi dapat dibagikan secara jujur dan transparan tanpa rasa takut atau penilaian negatif. Kelima, empati. Empati dalam prinsip komunikasi terapeutik adalah salah satu komponen kunci yang berkontribusi secara signifikan terhadap hubungan yang efektif antara profesional kesehatan dan pasien. Empati memungkinkan profesional kesehatan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami oleh pasien, yang tidak hanya meningkatkan kualitas interaksi, tetapi juga membantu dalam proses penyembuhan dan pemulihan. Yang keenam, sifat mendukung. Sifat mendukung berarti bahwa perawat harus berusaha untuk menjadi sifat yang mendukung dan memotivasi pasien. Hal ini meliputi memberikan dukungan emosional, memberikan umpan balik yang positif, dan membantu pasien untuk mencapai tujuan kesembuhan. Sifat mendukung membantu membangun kepercayaan dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Dan terakhir ada sikap perawat dalam komunikasi. Sikap perawat dalam hubungan terapeutik dengan anak dan remaja, perawat hadir secara utuh atau fisik dan psikologis. Pada waktu berkomunikasi dengan klien, perawat tidak cukup mengetahui teknik komunikasi dan isi komunikasi, tetapi yang sangat penting adalah sikap dan penampilan komunikasi. Ada 4 sikap dan cara untuk menghadirkan diri secara fisik, yaitu yang pertama, berhadapan. Arti dari posisi ini yaitu saya siap untuk Anda. Dan yang kedua, mempertahankan kontak mata, berarti menghargai klien dan menyatakan keinginan untuk tetap berkomunikasi. Ketiga, membungkuk ke arah klien, yaitu posisi ini menunjukkan keinginan atau mendengarkan sesuatu. Dan yang keempat, tetap rileks, yaitu dapat mengontrol keseimbangan antara ketegangan dan relaksasi dalam merespon klien. Kedua, ada cara komunikasi dengan anak dan remaja. Beberapa cara yang dapat digunakan dalam berkomunikasi dengan anak antara lain, yang pertama, melalui orang tua atau pihak ketiga. Cara komunikasi ini pertama dilakukan oleh anak dalam menumbuhkan kepercayaan diri anak, dengan menghindari secara langsung berkomunikasi dan melibatkan orang tua yang duduk di sampingnya. Yang kedua, bercerita. Melalui cara ini, pesan yang ingin disampaikan kepada anak akan mudah diterima. Dan yang ketiga, memfasilitasi. Dalam memfasilitasi, kita harus mampu mengekspresikan perasaan dan tidak boleh dominan, tetapi anak harus diberikan respon terhadap pesan yang ingin disampaikan, melalui mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang keempat, biblioterapi. Dengan pemberian buku atau majalah dapat digunakan untuk mengekspresikan perasaan. Kelima, meminta untuk menyebutkan keinginan. Keenam, pilih pro dan kontra. Ketujuh, penggunaan skala. Dan ke-8, menulis. Yang ke-9, menggambar. Dan yang ke-10,